Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, tafadhal siapa yang baca? Ahad minkum. Tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wahya al-fa'ilu wal maf'ulu ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wal khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal atfu wat tawqidu wal badalu. Nah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu marfu'atil asma. Bab tentang isim-isim yang marfu'. Isim-isim yang marfu'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' ini sudah kita bahas. Jadi saya tidak perlu lagi jelaskan apa itu marfu', ya. Karena sudah kita bahas dahulu di awal pembahasan tentang pembagian al-kalam. Isim, fi'il, huruf, dan isim. Wa min zalikal asma'u ar-raf'u wan nasbu wal jarru, ya kan? Ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang ada yang jar. Kalau yang rafa isimnya disebut marfu'. Kalau yang nasab disebut mansub, dan kalau yang jar disebut majrur, atau khafat disebut makhfud. Nah, sekarang yang kita bahas adalah isim. Ya. Isim-isim yang marfu'. Kata beliau, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Ini inti pembahasannya. Ya, ini inti pembahasannya. Nanti setelah marfu'at kita akan masuk mansubat dan majrurat. Setelah itu selesai. Bismillah ta'ala. Nah, baik. Yang pertama al-fa'ilu. Yang kedua wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah al-maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu ini biasa disebut dengan istilah naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, kita terjemahkan dulu ya. Nanti setelah itu kita rincikan satu persatu insyaallah. Yang kedua wal mubtada'u. Yang ketiga al-mubtada' wa khabaruhu, dan yang keempat adalah khabarnya. Mubtada' dan khabar. Ya. Yang kelima ismu kana wa akhawatiha. Yang kelima adalah isim kana dan saudari-saudarinya. Wa khabaru inna wa akhawatiha, dan khabarnya inna dan saudari-saudarinya. Nanti tentang kana dan inna ini akan ada rinciannya insyaallah taala, dan saudari-saudarinya. Nah, ini sudah 6, ya. Wattabi'u lil marfu', dan yang ketujuh adalah at-tabi' lil marfu'. At-tabi' lil marfu' maksudnya yang mengikuti isim yang marfu'. Yang mengikuti isim yang marfu'. Wa huwa arba'atu asya'a, dan yang mengikuti isim marfu' itu ada 4. Yang pertama an-na'tu, na'at, sifat. Yang kedua wal atafu, ataf. Yang ketiga at-taukid. Yang keempat adalah al-badal. Ya, yang keempat adalah badal. Ini kalau kita rincikan semua ada 10, ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana wa akhwatiha, khabar inna wa akhwatiha, setelah itu na'at, ataf, taukid, dan badal. Di total semua ada berapa? Ada 10. Nah, Masya Allah ta'ala. Baik, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama al-fa'ilu. Coba lihatkan screen-nya.
Nah, yang pertama apa, ikhwan? Al-fa'ilu. Sudah kita bahas ya. Contohnya apa? Hadara Muhammadun. Baik. Hadara fi'il madhi. Mabni al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammad fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi apa? Ini ada orang yang belajar nggak? تجبه لنسبه Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu li'annahu اسمه فعل صحيح الأخير. Jadi syahid kita adalah kata Muhammad. Ini rafa, tanda rafa dan isimnya disebut isim yang marfu. Ya kalau dia fa'il, kalau fa'il berarti dibaca marfu. Tidak boleh antum baca Muhammadan atau Muhammadin. Itu yang kita bahas adalah isim marfu dibaca marfu, dibaca rafa. Muhammadun. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Saya kira ini tidak perlu kita panjang lebar, sudah sering berlalu. Baik, selanjutnya apa? Wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Berikutnya adalah maf'ul yang tidak disebutkan pelakunya. Nah, contohnya Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Perhatikan, Ikhwan. Kemarin kita sudah sebutkan tentang wazan-wazan fi'il. Ya. Wazan fi'il. Contohnya fa'ala. Ya. Kita ambil contoh doroba. Ya. Doroba ini disebut dengan istilah fi'il mabni ma'lum. Fi'il yang dibangun di atas maklum yang diketahui, yang diketahui pelakunya. Lawannya adalah fi'il mabni majhul. Wazannya adalah fu'ila. Fu'ila yuf'alu. Pasti seperti ini. Fu'ila yuf'alu. Berarti kalau doroba diambil apa? Menjadi Duriba. Duriba Yudribu. Apa? Yuf'alu berarti yudrabu. Ya, duriba yudrabu. Duriba berarti kan, ikhwan? Duriba Muhammadun. Ya. Kalau ada fi'il, kemarin kita katakan kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Itu kalau maklum. Kalau mabni majhul, kalau ada fi'il, ya fi'il mabni majhul, maka pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'il. Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun. Muhammad telah dipukul.
Siapa yang pukul? Wallahu alam, enggak diketahui. Intinya Muhammad ini ya, menggantikan fa'il. Jadi asalnya, perhatikan ikhwan. Asalnya doroba, kita pemain tamil Zaidun. Doroba Zaidun Kalbah. Muhammadan. Perhatikan ikhwan. Doroba Zaidun Muhammadan. Zaid telah memukul Muhammad. Nah, sekarang kita hilangkan pelakunya. Perhatikan ya. Ini fi'il, fa'il, kemudian ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kita hilangkan Zaidun. Kita hilangkan Zaidun. Ya, tidak diketahui siapa pelakunya. Ya. Kemudian doroba kita ganti wazannya menjadi duriba. Muhammad duriba. Muhammad yang asalnya maf'ul bihi menjadi naibul fa'il. Berarti dibaca apa? Duriba Muhammadun. Makanya di situ pengarang menyebutkan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dia adalah maf'ul sebenarnya, ya, maf'ul bihi yang tidak disebutkan pelakunya. Asalnya seperti itu. Maka kalau sudah jadi seperti ini, duriba Muhammadun, maka Muhammad ini disebut sebagai naibul fa'il. Nah, baik, sampai di sini. Ada yang nggak paham? Saya ngomong terus, antum ternyata nggak paham? Nah, Lucu Ustaz, kan? insyaallah. Yang nggak paham, fadhal nih bertanya. Akhwat ada nggak? Hadir nggak? Akhzul Qarnain. Hadir Ustaz. Baik. Ya. Yang ikhwan wal akhwat yang mau bertanya yang nggak paham, fadhal. Kalau antum tak bertanya, berarti antum paham. Baik. Udah? Kalau paham semua kita lanjutkan. Ustadz, Contoh berikutnya. membedakan ketika ketika kita membaca kitab itu kan kita nggak mengerti mana itu yang majhul dan maklum, itu gimana cara mengetahui, Ustadz? Nah, ahsan. Mudah. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang seperti ini nih bagus. Jadi antum sudah punya semangat ke depan. Ya bagaimana saya mau baca kitab ini bagaimana kalau perhatikan ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau di kitab jadinya seperti ini. Hapus saja. Kalau di kitab jadinya begini. Ya. Atau tidak ada harokatnya, tapi antum sudah bisa tebak. Ya, antum sudah bisa tebak. Ya. Baik, perhatikan. Yang pertama, kita baca apa? Daraba Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammadun Zaidun. Nah, Doraba ada kodenya. Zaidan. Ya, Muhammad berarti doroba Muhammad Zaidan karena ada apa? Ada alifnya. Dibaca mansub, ya kan? Baik, yang kedua dibaca apa? Daraba Zaidun Duriba Muhammadan. Zaid. Duriba Zaidun Zaidun Muhammadan. Muhammadan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya udah, antum sudah bisa baca kitab. Ya, antum sudah bisa baca kitab ya. Ini belum, ini baru sedikit. Ya, nanti kalau antum buka itu kitab ada ribuan kata.
Ya, kalau antum belajarnya hanya sampai marfu'at, nanti bingung antum membaca yang mansub yang mana, mansubatnya bagaimana, marfu'atnya bagaimana, majruratnya bagaimana dan seterusnya. Ya, maka antum harus tuntaskan supaya antum bisa baca semuanya. Baik, kalau saya tulis begini di kitab, antum dapatkan di kitab seperti ini. Antum baca apa? Duriba Muhammadun. Nah, duriba Muhammadun. Ya. Bisa antum baca duriba Muhammadun, bisa antum baca doroba Muhammadun. Kalau antum baca doroba Muhammadun, Muhammad telah memukul. Berarti apa? Harus ada maf'ulun bihinya karena doroba itu kan fi'il muta'addi. Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, kita sudah bahas juga ya dahulu, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim, kata kerja lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya tadi, hadoro. Ya. Sini ya. Hadara Muhammadun. Muhammad telah hadir. Ya. Sudah selesai. Sempurna kalimatnya. Karena hadara adalah fi'il lazim. Kata kerja lazim yang tidak membutuhkan objek. Kalau doroba Muhammadun, doroba adalah fi'il muta'addi. Yaitu fi'il yang membutuhkan objek. Kalau kita sebutkan doroba Muhammadun, Muhammad telah memukul, apakah telah sempurna kalimatnya? Belum. Belum. Berarti Belum. ada maf'ul bihi yang harus didatangkan atau yang harus kita baca. Ya. Jadi kalau antum baca di kitab doroba Muhammadun, berarti antum harus cari mana maf'ul bihinya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Dari sini jelas ya. Gampang insya Allah. Nah. Wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Berikutnya wal mubtada'u wa khabaruhu. Wal mubtada'u wa khabaruhu. Ini pembahasan tentang mubtada' dan khabar. Pembahasan tentang mubtada' dan khabar. Nah, perhatikan. Muhammadun qa'imun. Muhammadun, kelihatan nggak ikhwan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan. Oh, kita ganti. Nah. Muhammadun qa'imun. Muhammad sedang berdiri. Kalau apa namanya? Terjemahkan Muhammad sedang berdiri atau Muhammad berdiri. Muhammad berdiri. Muhammad ini disebut sebagai mubtada. Qa'imun disebut sebagai khabar. Ini khabarul mubtada. Khabarul mubtada. Ya. Kenapa kita sebut khabarul mubtada? Karena nanti ada khabar inna. Nanti ada khabar inna. Nanti ada khabar kana. Muhammadun qa'imun. Perhatikan ya, kawan. Muhammadun qa'imun. Muhammad telah berdiri atau sedang berdiri. Muhammad sebagai mubtada. Sedangkan qa'im sebagai khabarul mubtada. Ya. Ya, Muhammad mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu al-ismul mufrad. Qa'imun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu al-ismul mufrad. Muhammad mubtada'un marfu'un
Marfu'nya kenapa? Marfu'un bil ibtida. Alamat raf'ihi seterusnya. Dia marfu'nya karena ibtida. Karena permulaan. Sedangkan qaim khabarul mubtada. Dia marfu karena bil mubtada. Marfu karena ada mubtada'nya. Al mubtada'u ibtada'a yabtadi'u artinya yang dimulai. Jadi mubtada itu adalah isim yang datang di awal kata. Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dan seterusnya. Baik. Berikutnya apa berikutnya? Matanya. Khobar wa isim kana. Nah, berikutnya wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha. Ini nanti kita akan rincikan ya. Ini kita sebutkan dulu contoh-contoh matan yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah ta'ala. Nanti akan kita masuk perinciannya biidznillah. Nah, ismu kana wa khabaru wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha. Ismu kana. Isim kana dan khabarnya inna. Nanti ya, Rifat. Isim kana, pembahasan isim kana, pembahasan khabar inna dan segala macamnya, ya. Asalnya itu dari mubtada khabar. Jadi kalau antum menguasai mubtada khabar ini, insyaallah mudah. Ya. Perhatikan. Perhatikan ikhwan. Ya. Muhammadun qa'imun. Muhammad apa i'rabnya? Sebagai Mubtada. Mubtada'un. mubtada. Baik, kalau ada mubtada pasti ada Khobar. Khabar. pasti ada khabar. Sama kemarin kita sebut kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, kalau fi'ilnya mabni ma'lum berarti harus ada fa'ilnya. Kalau fi'ilnya mabni majhul berarti ada naibul fa'ilnya. Kalau mubtada, kalau ada mubtada pasti ada khabar. Khobar. Nah, baik, perhatikan. Sekarang Muhammad dan qa'imun kana mubtada khabar itu kemasukan kana. Kemasukan kana. Nah, kemasukan kana. Kana dan saudari-saudarinya, nanti akan ada teman-teman yang lainnya. Ya. Kana ini kalau masuk ke dalam mubtada dan khabar, maka dia merofakkan khabar dan menasabkan merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Kana, ya, kalau dia masuk ke mubtada khabar, jumlah mubtada khabar, ya, maka kana ini akan merofakkan mubtada dan menasabkan khabarnya mubtada. Maka jadilah apa? Jadilah Muhammadun qa'iman. Muhammadun qa'iman. Muhammad adalah Muhammad sedang berdiri atau berdiri. Nah, nanti kana yakunu apa maknanya dan segala macam nanti akan datang rinciannya insyaallah. Pokoknya antum tahu dulu kalau mubtada khabar kemasukan kana, maka mubtada'nya menjadi marfu sedangkan khabarnya menjadi mansub. Paham tum? Nah, Paham. kalau begitu ya, kalau begitu Muhammad di sini apa i'rabnya sebagai Isim kana. Ismun kana. Nah, sekarang berubah nama menjadi ismu kana, isimnya kana. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Marfu'un wa alamat rafihi dhammatu li'annahu ismu mufrad. Ya, Dan dia marfu'nya karena kana. Ya. Taib qa'iman.
Khabaru kana. Khabar kana Berubah nama menjadi Kana khobaru kana. Khobarnya mansubun kana. Masya mansubun Allah. wa alamatu nasbihi li'annahu ismun mufrad. Khobaru kana fathah mansub. Mansubun wa alamatu nasbihi Wala nasbihi. li'annahu ismul mufrad. Al-fathatu Wala nasbihi apa? az-zahiratu. al-fathah Al-fathatu Al-fathatu az-zahiratu. Ya, al-fathatu al-zahiratu li'annahu al-ismul mufrad. Baik, paham ya, ikhwan sampai di sini? Fahimna insyaallah. Nah, fahimna Ustaz. sekarang perhatikan ikhwan, perhatikan. Yang menjadi titik pembahasan kita adalah ismu kana. Ini yang menjadi marfu'at tadi. Makanya pengarang mengatakan wasmu kana wa akhawatiha. Isimnya kana dan saudari-saudarinya. Ini maksudnya saudari-saudari kana. Kana ini nanti ada saudari-saudarinya insyaallah akan datang nanti penjelasannya. Baik. Kita nggak bahas apa? Khobar kana. Karena khobar kana ini nanti akan kita bahas di mansubat. Ya. Baik. Sekarang setelah isim kana, berikutnya apa? Berikutnya adalah inna. Jadi kita kembalikan dulu nih. Muhammadun qaimun. Ya. Muhammadun qaimun. Kita ganti, kembalikan ke mubtada khobar. Kemasukan inna. Kemasukan inna. Ya. Inna kalau masuk dalam jumlah mubtada khobar, ya, maka dia lawan dari kana tadi. Terbalik. Kalau inna, ya, dia menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Ya. Kalau sudah masuk inna, maka dibaca apa? Inna Muhammadan Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad itu berdiri. Ya, sesungguhnya Muhammad itu berdiri. Maka sekarang Muhammad disebut sebagai apa? ismu inna ismu inna. Qaimun disebut sebagai Khabaru inna. ahsantum. Disebut sebagai khabaru inna. Iya. Lawan dari kana tadi. Kalau kana terbalik, ya. Jadi Muhammadan, inna Muhammadan qaimun, inna Muhammadan qaimun. Ya, sesungguhnya Muhammad itu sedang berdiri. Nah, yang menjadi titik pembahasan kita adalah khabaru inna ini. Marfu'at, dalam pembahasan marfu'at ini. Sedangkan isim inna, ya, Muhammadan itu tidak kita bahas. Yang kita bahas yang marfu' saja dulu. Paham tuh? Makanya cara menyebutkan wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha. Baik. Masya Allah Ta'ala. Sampai di sini paham? Fahimna fahimna insyaallah. Ustaz. Baik. Kita lanjutkan, ikhwan. Ya, ini antum sabar dulu ya. Nanti jangan antum tanya dulu, Ustaz, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Rinciannya apa, mana saudari-saudarinya? Jangan tanya dulu, nanti akan datang. Ya, ini kita masuk step by step, selangkah demi selangkah. Kawan-kawan yang sudah pernah belajar sebelumnya atau mungkin sudah tahu pembahasan ini, sabar dulu ya, bersabar. Insya Allah Ta'ala akan datang rinciannya pada waktunya. Jadi antum paham, yang sudah pernah belajar tambah paham. Teman-teman yang baru belajar menjadi paham. Ya. Karena kalau kita ikut perhitungan kawan-kawan yang sudah belajar, nanti kasihan yang belum pernah belajar sama sekali. Kita masuknya step by step, selangkah demi selangkah. Nah, tapi berikutnya, kata pengarang apa? Tabi'u lil marfu', wattabi'u lil marfu'. Pengikut marfu'. Maksudnya pengikut marfu' berarti apa? Antum harus hafalkan 6 tadi. Ya. Isim marfu' itu ada 6. Apa itu? Fa'il, al-maf'ul allazi lam yusamma fa'iluhu. Kalau kita ringkas saja naibul fa'il. Fa'il, naibul fa'il, mubtada khabar, kemudian apa? Isim kana dan khabaru inna. Totalnya berapa, ikhwan? 6 Ustaz. Totalnya 6. Totalnya 6. Nah, itu yang inti. Nanti ada tawabi. Para pengikut ini ada 4. Para pengikut ini ada 4.
para pengikut ini ada 4. Yang pertama, an-na'tu. Yang kedua, al-'atfu. Yang ketiga, at-tawkidu. Yang keempat, Badal. badal. Na'at, atof, taukid, badal. Ini antum harus hafalkan. Na'at, atof, taukid, badal. Ya. Atau badal. Na'at artinya sifat. Nah. Atof artinya penggandengan atau digandeng, yang digandengkan atau penggandengan. Nah. Yang ketiga adalah taukid, penguat. Yang keempat adalah al-badalu. Badal artinya pengganti. Nah. Baik. Sekarang kita masuk ke na'at. Na'at contohnya ja'a Muhammadun al-fadilu. Ja'a Muhammadun al-fadilu. Ada waktu kah? Baik. Antum catat saja dulu. Masih ada 7 menit. Perhatikan, ikhwan. Ja'a Muhammadun al-fadilu. Atau ja'a rajulun fadilun. Atau rajulun karimun. Ya. Rajulun karimun. Muhammad yang mulia itu telah datang. Nah. Ini nanti semua ada rinciannya ya. Kita sebutkan saja contoh-contohnya biar antum paham secara global. Nanti setelah itu baru kita masuk ke dalam rinciannya. Kemudian ya, berikutnya adalah atof. Atof itu ada 2, ada atof bayan dan atof nasak. Atof bayan itu mirip dengan badal. Mirip dengan badal. Atof bayan dan atof nasak. Kalau atof bayan, contohnya ja'a Abu Hafsin Umar. Kalau atof nasak yang biasa seperti ja'a Muhammadun wa Zaidun. Kalau taukid contohnya, ini juga nanti ada macam-macamnya. Taukid contohnya ja'al amiru nafsuhu. Kemudian badal. Badal contohnya apa? Ja'a Muhammadun akhuka. Perhatikan di sini, Ikhwan. Apa doa, Pak? Baik, perhatikan di sini. Atof gandengan ada 2, ada atof bayan, ada atof nasak. Atof bayan ini
ini atau bayan, ya, atau bayan ini itu mirip dengan apa? Badal. Ya. Ja'a Abu Hafsin Umar, telah datang Abu Hafs. Abu Hafs, siapa Abu Hafs? Umar. Syahid kita adalah kata Umar. Umar, Abu Hafs ini kalau diganti, telah datang, Abu Hafs telah datang yaitu Umar. Jadi Abu Hafs dan Umar adalah orang yang sama. Ada air mana? Baik. Berikutnya, ataf nasakh. Ataf nasakh yang biasa. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datang Muhammad dan Zaid. Baik, perhatikan. Yang mana menjadi inti pembahasan kita? Inti pembahasan kita adalah Zaidun sebagai atofnya Muhammad. Muhammad sebagai apa? Ikhwan, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad apa Fa'il. Fa'il. Ustaz. Muhammad sebagai apa? Fa'il. Sedangkan Zaidun atof Maktuf. Bihafil waw. Muhammad. ma'tufun bi Muhammad. Wa ma'tufun bil marfu'un mithluhu wa alamat raf'ihi ad-dhammatu li'annahu al-ismul mufrad. Nanti akan kita jelaskan rinciannya insyaallah taala pada waktunya. Nah, berikutnya at-taukid. Ja'al amiru nafsuhu, taukid itu penguat. Telah datang al-amir. Al-amir ini pemimpin, itu nafsuhu, dia sendiri yang datang. Nah, inti syahid kita adalah Nafsuhu. nafsuhu ini, nafsu i'rabnya taukid. Taukid lil amir. Wa taukidun lil marfu'un lil misluhu wa alamat raf'ihi ad-dhammatu. Wa huwa mudhaf. Kalau hu mudhafun ilaihi. Nah, hu ini namanya rabit pengikat yang kembali kepada amir. Ya. Taib. Berikutnya badal. Badal itu pengganti. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Jadi Muhammad telah datang, yaitu saudaramu. Muhammad yaitu saudaramu telah datang. Jadi kalau kita katakan Ja'a Muhammad sudah cukup. Ya. Atau kita gantikan Ja'a akhuka sudah cukup juga. Karena aku di sini sebagai badalnya apa? Penggantinya Muhammad. Jadi Muhammad pun kalau dihilangkan tidak masalah. Ya. Jadi Muhammad sebagai fa'ilnya Ja'a, akhuka akhu, ya. Sebagai apa? Badalun li Muhammad. Wa badalul marfu'un misluhu. Badal marfu' maka marfu' juga sama sepertinya. Ya. Wa alamat raf'ihi, apa alamat rafa'nya? Ikhwan? Al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah. Al-wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ya. Kaf mudhaf ilaih. Ini sudah kita bahas tentang pembahasan al-asma'ul khamsah. Nah. Baik. Nanti rincian ininya kita lanjutkan besok insyaallah taala. Kenapa kita katakan wa badalul marfu'un misluhu wa alamat raf'ihi dhamma, karena nanti ada badal mansub. Ya. Contohnya saya katakan begini. Darabtu Muhammadan akhaka. Ya kan? Aku telah memukul Muhammad, yaitu saudaramu. Akhaka di sini kita i'rab badal Muhammad. Ya, badalun li Muhammad, dan wa badalul lil mansubun misluhu, badal yang mansub, badal pengganti dari isim yang mansub, maka dia juga mansub sama sepertinya. Seperti itu. Betul? Baik. Sampai di sini selesai pembahasan kita. Ada yang kurang jelas? Fadhal. Ustaz mau nanya, Ustaz. Betul. Berarti kalau yang tadi mubtada khobar itu kalau dalam bentuk isim itu harus nakiroh gitu ya, Ustaz? Ya. Nanti akan datang insyaallah taala rincian mubtada khobar. Jadi ada rincian apa namanya? Saya ingin kenalkan dulu ke antum, ya. Apa itu na'at, apa itu atof, apa itu taukid, apa itu badal, ya. Nah, nanti kalau antum sudah paham ini, nanti kita masuk ke rinciannya. Dibikin pula masalah mubtada khobar. Ada nanti takhir dan takdim,
Ya, akan datang nanti insyaallah taala rinciannya. Ini secara umum dulu, antum paham dulu, antum hafalkan dulu al-marfu'at. Al-marfu'at ada berapa, ikhwan? 6. 10 Ustaz. 10. Ada 10. Ya. Ada 10. Tapi intinya sebenarnya ada 6 ya. 6 Ada 6. inti 4 ini. 6 inti dan 4 cabangnya. Tapi Karena kenapa kita katakan cabang, ikhwan? Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya, 4 cabang ini juga nanti masuk di mansubat, masuk juga di majrurat. Ya, makanya dia disebut sebagai tawabi atau tabi, pengikut. Ya, jadi pengikut ya dia ikut yang diikuti, iya kan? Iya atau tidak? Naam Ustaz. Nah, sama seperti murid dia ikuti gurunya. Kalau gurunya kurang ajar, nanti muridnya kurang ajar juga. Kalau gurunya suka mengkafir-kafirkan orang, nanti muridnya begitu juga, sama. Ya. Kalau gurunya mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, nanti muridnya begitu juga. Kalau gurunya adalah orang yang beradab, nanti muridnya juga beradab, insyaallah taala. Nah, seperti itu. Ya, kalau gurunya sibuk dengan ilmu, murid-muridnya pun sibuk dengan ilmu biiznillah. Tapi kalau gurunya sibuk dengan fitnah, murid-muridnya juga sibuk dengan fitnah. Nah, perumpamaan naat atau taukid badal itu seperti itu. Naat, kalau dia naat kepada isim mansub, maka dia mansub juga nanti. Atau dia menjadi naat untuk isim yang majrur, nanti dia majrur juga, sama. Paham tuh? Ya, makanya 4 ini tawabi ini bisa berpindah-pindah, bisa di isim marfu, bisa di isim mansub, bisa di isim majrur. Maka kalau begitu, isim marfu itu asalnya ada berapa? 6 Ustaz. 6. Berarti 6 inilah yang nanti akan kita rincikan insyaallah taala satu persatu besok ya biidznillah. Ya, sesuai dengan matan yang kita pelajari, kita ikuti rute perjalanan kita yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah taala. Nanti rincian-rinciannya akan kita selip-selipkan insyaallah taala ya, tentang mubtada khobar ya, takdim dan taakhirnya ya, itu akan kita bahas semuanya biidznillah taala. Nah, kita akan gabungkan juga dari beberapa kitab-kitab yang lain ya, semoga bermanfaat ya, rincian-rincian yang kita akan sebutkan insyaallah taala itu kesimpulan ya, kesimpulan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menunjang pengetahuan antum tentang pembahasan nahwu yang antum pelajari sekarang. Nah, Allah taala alam, ini apa kita sampaikan. Ustaz, mau bertanya Ustaz, masih bisa Ustaz? Bertanya nanti bisa bertanya di grup ya. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.